Semoga semakin aku. Pois, pois, pois. Sei. Apa itu? Apa itu? Está. Pois. Jom bola kajung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Mas Defla, mohon untuk memimpin doa. Berai. Selesai. Selanjutnya akan Bapak absen. Yang hadir bilang hadir, yang nggak hadir berikan alasannya ya. Ulfatul Laili, Rista Amanda, Nabila Sari, Dila Laili, Lala Zulaiha, Muhammad Amsi, Defla Asegaf, Wahyu Putra, Nabila Sari, Aulia Putri Desrianti, Zaratul Maryam. Namanya sama Oh, Mungkin kelas sebelah itu, Pak. oh iya, mohon maaf, Zaratul Jannah, Imaratul Lail. Pak Goset, Siapa namanya? Pak Nur. kalau mau Iya, ketawa aja. Bapak Malasari. Fajar Nugroho kemana? Itu masih touring, Pak. Goreng, Pak. Touring. Ya, Terus kemudian Aditya Kurnianto itu masih muncak, Pak. Muncak. izin tadi ya? Ya, izin. Katanya ada temannya enggak tim. Oh iya. Berarti hadir semuanya ya? Ada yang nggak hadir, Pak. Yang Tadi hadir siapa? Fajar Nugroho. Fajar Nugroho, Oh Pak. iya. Terima kasih. Goreng. Sebelum mulai pelajaran, Dibantu atau gimana, Pak? Ada. Atasi dewe, Pak. bisa. Oh iya, siap. Itu tombol kotak itu di pencet, Pak. Kok nggak bisa Mas ya? Itu di scan, Pak. Enggak. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebelum mulai pembelajaran, kalian pasti sudah mengetahui bahwasannya Tujuan. siswa itu kan ada kalanya kadang juara 1 dan juga ada yang juara 2. Nah, dulu sebelum masa-masa sekarang yaitu adanya gadget, itu kan kita untuk memperoleh ranking atau juara kelas itu kan menjadi lebih mudah ya. Nah, menurut kalian yang menyebabkan faktor anak tersebut tidak ranking itu apa? Bodoh. Penuh komedi, Pak. Ya, jarang masuk, terus kemudian Benar. tekanan orang tua itu adalah salah satu faktor penyebab kemunduran siswa. Nah, ini berhubungan juga dengan tujuan pembelajaran kali ini, yaitu tujuan pembelajaran kali ini mempelajari terkait dengan faktor penyebab kemunduran Islam. Yang pertama yaitu siswa mengidentifikasi faktor utama penyebab kemunduran Islam. Terus kemudian yang kedua, siswa menganalisis siapa tokoh
pembaruan Islam ya. Terus kemudian yang ketiga yaitu meneladani semangat perjuangan dan nilai positif dari tokoh-tokoh pembaruan Islam. Sebelum mulai materi, di sini ada yang tahu kapan itu masa-masa keemasan Islam? Mungkin di kelas 10 atau kelas 9 sudah dipelajari. Sudah lupa. Sudah lupa Pak. Oh ya, mungkin kalau lupa bisa diulangi lagi, yaitu masa kejayaan Islam itu terjadi pada era Khulafaur Rasyidin hingga Kesultanan Utsmaniyah. Nah, masa Khulafaur Rasyidin hingga Kesultanan Utsmaniyah ini memiliki hasil-hasil atau karya-karya di berbagai bidang penemuan, yaitu termasuk matematika, termasuk ilmu astronomi, terus kemudian ilmu teologi, sains dan lain-lain. Nah, itu masa kejayaan Islam. Seperti di sini itu ada Ibnu Sina, Ibnu Rus, Al-Kindi, Al-Idrisi, Ibnu Khaldun. Namun pada saat abad pertengahan, setelah memiliki masa yang sangat panjang, yaitu menjalankan masa yang sangat panjang, akhirnya masa-masa tersebut itu ada kalanya juga masa kemunduran, yaitu terjadi pada 1000 sampai 1250 Masehi. Nah, kemunduran Islam, bisa tolong Mas Mbak Zahra untuk membacakan ini kemunduran Islam itu. Kemunduran Islam dunia. Islam mengalami kemunduran pada abad pertengahan antara 500 sampai 1000 Masehi. Abad pertengahan ini disebut dengan abad ke-8 karena adanya beberapa faktor, termasuk kemunduran intelektual, konflik, kelaparan, wabah penyakit seperti Black Death. Ya, betul sekali. Jadi pada masa abad pertengahan itu adalah masa-masa abad yang jenenge itu adalah abad ke-8. Abad ke-8 itu berarti gelap apa cerah abad tersebut? Gelap itu berarti hitam apa putih? Hitam. Makanya ada namanya wabah penyakit seperti Black Death. Black Death itu penyakit yang tiba-tiba wabah sendiri. Nah, langsung saja di sini kan ada faktor kemunduran dunia Islam. Faktor kemunduran dunia Islam menurut Ibnu Khaldun menjelaskan bahwasanya kemunduran disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Ada faktor internal itu apa? Faktor internal itu yang bagaimana? Faktor yang dari dalam. Contohnya misalkan dari dalam itu berarti yang ada di dalam kelas ini yang bermasalah itu apa? Dingin, oke. Masalah dingin. Kalau yang eksternal itu dari mana? Dari luar. Nah, penyebabnya berarti ada dua, yaitu faktor internal sama faktor eksternal, yaitu faktor dari dalam dan juga faktor luar. Faktor internal yaitu pertama perebutan kekuasaan. Di sini perebutan kekuasaan di dalam satu kaum itu masa-masa kejayaan Islam itu setelah abad pertengahan itu tidak hanya kekuasaan saja yang diperebutkan, tetapi juga perebutan kekuasaan. Jadi yang berkuasa itu juga cuma satu, tapi beberapa yang pengen menjadi penguasa. Terus kemudian yang kedua, Mas Wahyu faktor internalnya? Kemunduran ilmu pengetahuan umat Islam, kehilangan semangat untuk menggali ilmu dan melakukan inovasi. Ya, terus kemudian yang ketiga, Mas Devla. Korupsi. Ya betul, korupsi. Ya benar sekali, korupsi. Tadi pemimpin kan itu melukan tugas utama itu kebanyakan korupsi. Lah akhirnya mengalami kemunduran. Terus kemudian yang keempat yaitu nepotisme. Nepotisme itu mementingkan kerabat atau keluarga daripada diri sendiri. Jadi kita itu jangan sampai mementingkan diri sendiri atau kerabat ketika kita menjadi pemimpin. Kemudian faktor eksternal yaitu faktor yang dari
luar itu apa saja Mbak Kamil? Coba Mbak Kamil. Faktor eksternal itu apa saja? Faktor eksternal itu ada 3. Yang pertama penjajahan bangsa Eropa, yang kedua perang salib, yang ketiga mati. Yang ketiga bisa dilanjut? Yang ketiga serangan Mongol pada abad ke-13. Ya, serangan Mongol pada abad ke-13 yaitu menghancurkan pusat-pusat peradaban Islam. Jadi salah satu penyebabnya yaitu tempat-tempatnya belajar, pusat-pusatnya peradaban Islam itu diserang oleh bangsa Mongol. Nah, juga ada perang salib, terus juga ada penjajahan bangsa Eropa seperti itu. Selanjutnya, nah setelah abad yang masa-masa kehancuran dunia Islam, nah, seperti murid tadi, murid yang harusnya tidak juara lagi itu pasti ada guru yang memberikan pelajaran, ya, guru yang memberikan pelajaran. Jadinya dia itu akan meningkat lagi untuk menjadi ranking 1. Islam juga tadi mengalami kemunduran, kemudian muncul gerakan yang namanya itu gerakan tajdid. Ada yang tahu nggak gerakan tajdid? Cepat Bukan kata tajdid. Ya, kalau pargo itu kan jamet, yang jamet ya itu. Kalau tajdid itu berarti adalah gerakan pembaruan. Seharusnya hancur kemudian ada pembaruan. Yang pertama, tokoh gerakan tajdid. Tokoh. Ya. Saya ngetes sampean ya. Jadi betul sekali. Tokoh gerakan tajdid. Yang pertama ada Syekh Muhammad Abduh. Ya, bagus ya. Syekh Muhammad Abduh itu berasal dari mana coba? Dari Mesir, betul. Terus kemudian ada Jamaluddin Al-Afghani berasal dari negara Afghanistan. Nah, terus kemudian yang ketiga berasal dari negara Mesir lagi. Siapa itu? Ya, Rasyid Ridho, Muhammad Salah, Marmus, itu semuanya ada. Dan di sini mungkin teman kita sudah mempelajari ilmu itu ya. Terus kemudian yang keempat ada Ibnu Taimiyah dari Suriah. Ya. Terus kemudian ada Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu berasal dari Arab Saudi. Terus Marinono. Terus kemudian ada Ahmad Khan. Ahmad Khan itu berasal dari India. Tulisannya itu Ahmad Khan. Tapi mau tunangnya Khan. Ahmad Khan. Bukan. Ya itu kan dari orang Jawa ya. Tapi kalau secara etimologis yang disampaikan kan itu adalah bacaan dari Sahrul Khan. Itu. Sudah ya? Ada yang tanyakan? Oh iya, saya mau menulis soal. Silakan kepada Mbak Labib untuk maju. Ya, Mbak Ya, Mbak Lala. Oh ya, Mbak Lala. Mbak Labiba. Terima kasih Mbak Lala. Idolnya mana? Mungkin nggak ada pertanyaan ya? Ini nanti akan ada soal untuk sampean. Ini ada soal untuk sampean, ada tugas untuk sampean, yaitu sampean akan membuat soal. Tadi soalnya yaitu soal mandiri. Nggak tekan Pak. Bisa bantu tulis
Boleh Pak. Maaf ya Pak. Ya, soal mandiri, kemudian berpasangan. Tulis berpasangan. Di sini tulis tanggal ya. Iya. Berapa Pak? Tanggal berapa? Oke, bismillah, tanggal tinggi. Bismillah. Nanti ketahuan. Di sini tanggal, sekarang tanggal berapa anak? Tanggal 26. 20. Ada Oke, terima kasih Mbak. Kamu silakan duduk. Kembali ke tempat duduk. Terus kemudian yang ketiga yaitu Saman harus menjawab ya. Menjawab. Pak Guru akan membagikan kertas. Silakan Saman berpasangan, cari pasangan. Untuk sementara ini pasangannya yaitu sesuai dengan teman sebangkunya saja. Enggak sebangku. Satu. Ini bertiga, Pak. Ya, wes pokoknya pasangan dua-dua. Pak, Ya, Yang ketiga Retan. pulang dulu boleh Pak? mau pulang Iya, kemana? doa sama keluarga Pak. Itu suratnya udah di sana. Sampai Oh. jam 12. Sekarang setengah 1 Pak. Oh iya, Boleh Pak ya? boleh. Salam ya ke keluarganya yang di sana ya. Silakan. Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan ya. Iya. Untuk teman-teman masih betah ya. Sabar Pak. Cuma beli Untuk anak-anak ya masih betah kan. Betul. Silakan ini buat soal. Nanti sama juga buat soal. Over ya. Nanti sama saya kasih kertas masing-masing, silakan dioper. Buat soal. Sudah, Pak. Iya, saya mari. Ini dijawabnya di mana? Ini ya sebentar saya jelaskan terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Jadi gini ya, silakan sampean buat soal. Itu kan ada contoh. Di sini kan saya memberikan contoh. Nah, soalnya itu dari sampean kemudian ditukar ke temannya. Paham ya? Paham nggak? Karena buat soal masing-masing dari jawabannya dari temannya sampean. Dan nanti Pak Guru akan menunjuk dari masing-masing kalian, yaitu random untuk maju ke depan, yaitu mempresentasikan hasil dari itu tadi, dari jawaban teman-teman. Jadi kayaknya saya nak soal. Itu soal contoh. Silakan buat soal mandiri yang kalian pahami tadi ya. Berapa? Satu saja nggak apa-apa. 5. Sudah selesai. Yang mana Pak? Sambil saya cek nanti ditukar. Silakan buat soal nanti ditukar ya. Sudah selesai. Sudah semuanya? Cek. 10 menit gas, Pak. Sudah. Sudah? Silakan ditukar ke teman terdekatnya. Oh iya, silakan. Soal terserah. Yang kalian pahami. Tadi ada faktor dan juga faktor internal dan juga faktor eksternal. Soalnya berapa Pak? Satu. Satu saja. Terserah. 9 ya nggak apa-apa. Sudah. Sudah selesai semuanya? Pak, slide tadi Pak. Dan ini
tokoh kon Oh iya, ini ada contoh kata tajdid. Sudah ya. Saya akan menunjuk satu anak yang maju. Dan soal untuk yang maju, anak yang maju mengatakan begini. Ini soal dari teman saya atas nama Depla tentunya. Dan jawaban saya adalah ini gitu. Bisa dipahami ya? ya. Oke. Untuk yang maju Bapak Guru atau kalian sendiri yang ini? Tunjuk aja Pak. Oh, tunjuk aja. Ya udah. Silakan kepada Mbak Imaratul Laili untuk bisa maju. Mbak Imaratul Laili, silakan. Baik, di sini saya dapat soal dari Mbak Jula. Ya. Pertanyaannya sebutkan tokoh dari gerakan tajdid. Di situ ada Syekh Muhammad Abdu, ada juga Jamaluddin Al-Rabbani, ada Rashid Ridho dan Ibnu Tamiyah. Disuruh nyebutinnya cuma 4. Terima kasih kepada Mbak Ima. Berikan tepuk tangan untuk semuanya. Selanjutnya saya ingin menunjuk satu lagi yaitu kepada Mas Wahyu. Silakan maju ke depan. Baik, ini pertanyaan dari Mas Depla. Apa saja faktor Islam yang mengalami kemunduran? Jawaban saya 1. Contohnya iman dan ketaatan terhadap ajaran Islam. Sudah. Ya, terima kasih. Boleh berapa kali? Untuk soalnya bisa bisa dikumpulkan ke depan ya. Siapa? Jadi Iya. Oh iya iya. Sopan. Coba. Ya, terima kasih Mbak Kamil. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin dari beberapa jawaban teman tadi sudah bisa dipahami ya. Kesimpulan untuk materi kali ini yaitu dari teman-teman, faktor-faktor kemunduran Islam itu kira-kira ada berapa tadi? Ada 2, yaitu dari faktor internal sama eksternal. Untuk yang eksternal apa saja? Penjajahan bangsa Eropa. Terus kemudian yang kedua Labib. perang salib. Terus kemudian yang ketiga serangan Mongol. Coba Mas Depla tunjuk temannya. Tunjuk temannya. Tunjuk temannya. Ya. Siapa? Adit. Adit. Mas Adit, tadi kan ada tokoh gerakan tajdid ya. Tokoh gerakan tajdid itu siapa saja? Tokoh gerakan tajdid ada 5 Pak. Ya, Disebutkan semua atau hanya 3 Pak? Ada 6. ada 6 ya. Sebutkan 2 saja yang Anda ketahui. Yang pertama ada Jamaluddin Al-Afghani, beliau Terus dari kemudian? Afghanistan. Kemudian yang kedua ada Muhammad bin Abdul Wahab, beliau dari berasal dari Arab Saudi. Kita beri tepuk tangan ya. Ternyata masih ingat dengan pelajaran hari ini. Nah, silakan untuk minggu depan pelajari materi-materi tambahan yaitu perkembangan dunia Islam di masa Majapahit. Jangan lupa untuk selalu belajar di rumah, apalagi mempelajari sejarah peradaban Islam karena kita bangsa milenial yang harus tahu sejarahnya Islam. Ada kalanya juga Islam nanti juga akan mengalami kemunduran dan kemudian semoga saja dengan generasi kita
dan semoga saja generasi kita untuk selalu menjaga kejayaan masa-masa Islam itu ya. Amin. Jangan lupa materi minggu depan terkait dengan apa tadi perkembangan Islam Majapahit. Di Majapahit. kembali Majapahit. Ya udah, Kata-kata Pak. jangan lupa hari ini hari Kamis persiapan nanti malam Jumat, jangan lupa tahlil. Ya. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Al-Fatihah. Saya akhiri kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.